Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Herni. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Sehat walafiat bukan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita tetap belajar dari rumah, yaitu kita mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi untuk kelas 7 bagian 1. Adapun kompetensi pembelajarannya yaitu 1. Menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang kita baca. Kemudian yang kedua yaitu menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, Bu Herni akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang kita baca. Kita tahu bahwa buku dapat dibagi menjadi 2, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, apa pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi? Mungkin kalian yang berada di rumah ada yang sudah tahu? Buku fiksi adalah sebuah buku yang di dalamnya menceritakan sesuatu yang bersifat khayalan, tidak benar-benar terjadi atau tidak sesuai dengan kenyataan, karena semua adalah hasil imajinasi dari pengarang. Contohnya adalah cerpen, kemudian novel, puisi, drama, dongeng, fabel, dan banyak macamnya. Lalu, bagaimana dengan pengertian buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang berisikan tentang kejadian yang sebenarnya yang disampaikan oleh pengarang menurut pendapat atau opini dari penulis, jadi berdasarkan kajian penulisnya. Contoh dari karangan buku non-fiksi yaitu yang sering kita pegang, yaitu buku pelajaran, kemudian ensiklopedi, kamus, kemudian buku ilmiah populer, dan banyak macamnya. Kalau Bu Herni gambarkan seperti gambar di samping. Nah, kita sudah mempelajari tentang pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, apa tujuan kita mempelajari dari buku fiksi dan non-fiksi? Misalnya kita membaca sebuah cerpen, membaca sebuah novel. Apa tujuannya? Nah, tujuan membaca buku fiksi seperti cerpen, novel, itu adalah untuk melatih imajinasi kita agar menambah wawasan, memupuk minat baca, dan menambah kreativitas kita. Selanjutnya, kalau kita membaca buku non-fiksi, apa kira-kira tujuannya? Tujuannya adalah menambah ilmu pengetahuan, kemudian melatih berpikir kritis. Misalnya, kita ingin membaca sebuah buku non-fiksi. Nah, di dalam buku itu pasti menceritakan tentang sesuatu hal. Nah, dari situ kita bisa menggali sesuatu hal itu. Jadi itulah manfaatnya kita membaca buku fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu menelaah tentang
hubungan unsur-unsur buku fiksi maupun non-fiksi. Buku fiksi maupun non-fiksi itu memiliki unsur pembangunnya, ya. Sekarang kita berbicara tentang buku fiksi. Buku fiksi dibangun oleh unsur intrinsik. Kita tahu unsur-unsur intrinsik itu meliputi: 1. Tema. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga adalah perwatakan. Yang keempat adalah latar. Kemudian yang kelima alur. Kemudian amanat. Berikutnya yang ketujuh adalah sudut pandang. Sebenarnya ini sudah kita pelajari pada semester 1. Ya. Kita ulang aja, apa itu tema? Tema adalah pokok permasalahan dalam sebuah cerita. Kemudian apa itu tokoh? Tokoh adalah para pelaku-pelaku dalam cerita. Apa itu perwatakan? Perwatakan adalah watak-watak para pelaku tokoh. Kemudian apa itu latar? Latar itu meliputi 3 hal, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar situasi. Kemudian apa alur? Alur adalah jalan sebuah cerita. Sedangkan amanat, amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Sudut pandang adalah bagaimana cara pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Apakah menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata aku, ataukah pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan kata dia. Selain unsur intrinsik tadi, buku fiksi juga unsur-unsurnya itu terdiri dari pertama adalah cover buku, kemudian rincian subbab buku, berikutnya adalah judul subbab, kemudian adalah tokoh dan penokohan, tema cerita, penyajian alur cerita, dan bahasa yang digunakan. Hubungan antar unsur buku fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Seperti unsur alur, amanat, sudut pandang, latar, tokoh harus mengacu pada tema sebagai pokok persoalan. Dari struktur buku fiksi dibangun berdasarkan alur cerita yang mengalir, melalui dari pengenalan, permasalahan, konflik, klimak, anti klimak, hingga penyelesaian. Demikian tentang unsur-unsur yang membangun di dalam buku fiksi. Selanjutnya, Bu Erni akan menerangkan unsur-unsur yang ada di dalam buku non-fiksi. Karena buku non-fiksi itu adalah buku yang ditulis sesuai dengan kenyataan, kemudian benar-benar terjadi, maka unsur-unsur bukunya sebagai berikut. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat adalah isi buku. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan.
Yang ketujuh adalah sistematika. Sedangkan sistematika non-fiksi itu terdiri dari sampul, halaman buku, hak cipta, kata pengantar, daftar isi, kemudian isi buku, glosarium, indeks, dan lampiran. Bagaimana anak-anak yang di rumah? Apakah kalian sudah paham tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi maupun unsur-unsur yang ada dalam buku fiksi maupun dalam buku non-fiksi? Semoga apa yang disampaikan Dewi bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.